Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore hari ini. Pemirsa, pedagang kaki lima kocar-kacir saat petugas Satpol PP menggelar razia di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sejumlah pedagang bahkan nekat merebut kembali barang dagangan mereka yang telah diangkut petugas ke atas truk. Kedatangan petugas Satpol PP di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat membuat para pedagang kaki lima panik. Para pedagang berusaha mengevakuasi barang dagangan ke dalam kios agar tidak diangkut paksa. Tak sedikit pedagang yang akhirnya kalah cepat dan barang dagangannya dibawa petugas. Namun ada pula pedagang yang tidak terima barangnya diangkut dan langsung berusaha merebut kembali barang dagangan yang telah dinaikkan ke atas truk. Razia tertib trotoar sengaja digelar mengingat meningkatnya volume pengunjung Pasar Tanah Abang di bulan suci Ramadan, sehingga dimanfaatkan untuk berjualan di atas trotoar. Kita ketahui sekarang bulan Ramadan, bulan suci Ramadan, tentunya menjelang Lebaran atau Ramadan banyak masyarakat berbelanja ke Pasar Tanah Abang. Di sini kita menjaga kenyamanan masyarakat, terutama trotoar. Di mana ada gula, di situ pasti semut. Di mana ada masyarakat yang banyak berbelanja, pasti pedagang menyerbu. Kita sarankan kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, para pedagang kecil, pedagang kelima tidak mengupasi seluruh trotoar. Karena apa? Sangat mengganggu ketertiban umum. Kita hadir di sini untuk menjaga kenyamanan mereka. Karena apa? Bila berdesak-desakan tentu COVID-19 masih ada, tidak hilang. Rawan juga terhadap pencopetan. Petugas mengancam akan menindak tegas para pedagang jika masih membandel dengan nekat berjualan di atas trotoar melewati garis kuning. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Jenazah almarhum Serda Riswa Ramli Mansaber, korban penembakan KKB Papua, tiba di Kota Sorong. Kedatangan jenazah disambut isak tangis keluarga. Satu dari dua korban meninggal dunia penembakan KKB Papua, Serda Riswa Ramli Mansaber, tiba di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Kedatangan jenazah Serda Riswa Ramli Mansaber disambut upacara militer yang dipimpin langsung dan Rem 181 Praja Viratama, Brigjen TNI Juniras Lumban Toruan, didampingi Kapolresta Sorong, Kombes Pol Happy Perdana Yudianto dan pasukan TNI. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah tiba di Bandara Dominic Edward Osok Sorong. Mereka masih tak percaya kedatangan anak bungsu dari 8 bersaudara ini dalam kondisi sudah tak bernyawa. Serda Riswa Ramli Mansaber gugur setelah diserang oleh KKB saat melaksanakan pengamanan sholat tarawih di sebuah masjid di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, Sabtu 25 Maret lalu. Usai pelaksanaan upacara militer, jenazah langsung dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan. Menurut paman korban, almarhum semasa hidupnya dikenal sebagai pribadi yang sangat baik dengan keluarga. Keluarga, ya alhamdulillah beliau ya sebelum beliau masuk kepada tentara, ya beliau aktif ya dengan anak-anak muda di masjid, ngaji dengan apa. Dan beliau itu orang yang pendiam, dia tidak terlalu macam seperti Rencananya Kodam 18 Kasuari akan memakamkan almarhum Serda Riswa Ramli Mansaber di Taman Makam Pahlawan Sorong. Namun keluarga meminta almarhum dimakamkan di kampung halamannya di Kampung Arar, Distrik Mayamu, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Chandra Andrew Suripati, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, usut dugaan korupsi di Kementerian SDM, KPK geledah kantor dan apartemen milik pimpinan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara atau Ditjen Minerba ESDM. Sementara itu, Menteri SDM Arifin Tasrif mengakui ada indikasi keterlibatan pegawai internal dalam penyelewengan tunjangan kinerja ASN di kementerian tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi menaikkan status dugaan korupsi tunjangan kinerja ASN di Kementerian SDM menjadi penyidikan. Hal itu dilakukan usai KPK mendapat 2 alat bukti dan sejumlah pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Kami juga ingin sampaikan mengenai kegiatan hari ini KPK di Kementerian SDM, betul ya. Jadi kami melakukan penggeledahan gitu ya. Terkait dugaan korupsi di kantor Kementerian ESDM. Ya. Ini terkait dengan
tindak lanjut dari laporan masyarakat tentunya yang masuk ke KPK, kemudian kami verifikasi, telaahan, dan ditingkatkan pada proses penyelidikan. Setelah kemudian ditemukan setidaknya 2 alat bukti yang cukup, maka kemudian kami meningkatkan pada proses penyidikan. Sebelumnya pada hari Senin lalu, KPK menggeledah apartemen milik pimpinan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara atau Ditjen Minerba ESDM. KPK juga telah menggeledah kantor Ditjen Minerba ESDM di Tebet, Jakarta Selatan dan kantor Kementerian ESDM di Jakarta Pusat. Sejumlah dokumen termasuk SK pegawai hingga surat perintah pembayaran tunjangan diamankan dalam 2 koper oleh tim penyidik KPK. Menteri ESDM Arifin Tasrif membenarkan adanya indikasi dugaan korupsi tunjangan kinerja pegawai di kementerian yang dipimpinnya. Pihaknya saat ini masih menunggu hasil pemeriksaan KPK. Temuan ini kan dari aduan masyarakat dan kita ketahui. Nah, kemudian untuk proses. Ini dari pemeriksaan. Ya. Tapi ada memang Pak kejadian penyimpangan itu seperti disampaikan KPK. Iya, ada indikasi. Keterlibatan dari pegawai internal sendiri juga ada berarti Pak? Iya. KPK menyebut kerugian negara akibat kasus ini mencapai puluhan miliar rupiah. Dalam kasus ini diduga terjadi pemotongan tunjangan kinerja ASN di Ditjen Minerba Kementerian ESDM. KPK menduga tersangka memakai hasil dugaan korupsi untuk keperluan pribadi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Selasa siang melaporkan Menko Polhukam, Menteri Keuangan, serta Kepala PPATK ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. Pelaporan dilakukan terkait pengungkapan rahasia data transaksi keuangan mencurigakan senilai 349 triliun rupiah yang diungkap ke publik oleh ketiga pihak terlapor. Ketua Lembaga Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman, Selasa siang mendatangi gedung Barreskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan. Kedatangan Ketua Maki ini untuk melaporkan dugaan tindak pidana pengungkapan rahasia data transaksi keuangan mencurigakan 349 triliun rupiah yang dilakukan Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana, Menko Polhukam Mahfud MD, serta Menteri Keuangan Sri Mulyani. Laporan ini sengaja dilakukan untuk menguji pernyataan 3 anggota Komisi 3 DPR RI yang menilai ada dugaan tindak pidana dalam pengungkapan data transaksi mencurigakan. Jika laporan diterima, maka Maki berharap ketiga anggota Komisi 3 DPR bisa menjadi saksi dan memberi klarifikasi terkait pernyataan dugaan tindak pidana pengungkapan rahasia data mencurigakan oleh ketiga pihak terlapor. Dan sudah dapat tanda terima begini di sekretariatan bagian penerimaan surat, sudah saya dapat tanda terimanya ini, dan mudah-mudahan nanti segera ada undangan klarifikasi kepada saya dan otomatis juga klarifikasi pada saksi-saksinya. Itu aja harapan saya. Dan nanti kalau agak terlalu lama ya itu tadi, apakah nanti saya mencadangkan gugatan pra peradilan kalau ini tidak dilanjuti, karena apapun untuk menguji pendapat siapa yang benar gitu kan, pendapat DPR atau pendapat Pak Mahfud itu aja. Kita rakyat kan supaya tidak terombang-ambing, maka ya ikhtiar saya untuk menguji ini siapa yang kira-kira benar tafsirnya. Itu aja. Masih. Ada informasi dari dalam nggak laporan dari respon? Oh belum. Kalau itu sih ya bagian petugasnya ya hanya disampaikan, nanti akan disampaikan ke yang dituju Pak Agus Andrianto, itu aja sih. Nah, sebatas itu. Jadi ya nanti kita tunggulah sambil perkembangannya, mudah-mudahan ini hanya kita juga bermain formalitas laporan, yang penting kan TPPU-nya diproses dan Barreskrim juga terlibat di situ. Nanti pasti saya akan mencari data sedapatnya, mencuri-curi data, dan akan laporan yang terkait dengan TPPU itu. Nah itu baru nanti kalau saya dianggap membuka rahasia juga nggak apa-apa, tapi kan membuka rahasia itu kalau untuk proses hukum kan. Dan kita akan langsung menuju ke Barreskrim Polri bersama rekan kami Jen Cahyani yang akan mengupdate terkait laporan Maki terhadap Menko Polhukam Mahfud MD. Selamat sore, Jen. Pada sore hari ini berkas apa saja yang disertakan oleh Boyamin Saiman dalam melakukan pelaporan ke Barreskrim? Baik,
Davi dan juga pemirsa, selamat sore. Saat ini kami melaporkan langsung dari Bareskrim Polri, dan memang berdasarkan pantauan kami pada siang tadi, koordinator dari MAKI atau Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman, sudah mendatangi Bareskrim untuk melayangkan surat laporan kepada Bareskrim atas dugaan tindak pidana pencucian uang sebesar 349 triliun rupiah, dan ini memang dari Boyamin Saiman sendiri melaporkan Menko Polhukam Mahfud MD, ada Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan juga Kepala PPATK Ivan Yustiavandana ke Bareskrim Polri. Dan memang Davi dan juga pemirsa, ini terkait dugaan pembocoran rahasia data transaksi yang mencurigakan. Seperti yang sebelumnya memang Mahfud MD ini melaporkan atau membocorkan terkait transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan sebesar 300 triliun rupiah yang merupakan pencucian uang, yang juga merupakan data akumulasi dari tahun 2009 hingga tahun 2023. Dan Davi, pemirsa, kemudian pernyataan Komisi 3 DPR RI saat rapat kerja pada tanggal 22 Maret 2023 ini menyatakan ada 349 triliun rupiah pencucian uang yang memang terdapat tindak pidana di dalamnya karena sudah membocorkan data atau dokumen rahasia negara. Dan ini Davi, pemirsa, dari MAKI sendiri juga mengajukan saksi ahli kepada Bareskrim Polri, diantaranya ada Arteria Dahlan, ada Beni Kaharman, dan Arsul Sani, yang mereka ini juga merupakan anggota dari Komisi 3 DPR RI. Dan Davi, pemirsa, sebelumnya memang salah satu dari anggota Komisi 3 DPR RI, yakni Arteria Dahlan, menyampaikan bahwa data tersebut tidak boleh diumumkan ke publik karena melanggar pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dan ancaman pidana 4 tahun bagi yang melaporkan. Dan demikian Davi yang dapat kami sampaikan dari Bareskrim Polri. Kembali ke Anda, Davi. Baik, terima kasih Jen Cahyani melaporkan langsung dari Gedung Bareskrim Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali.